Selamat pagi, saya Marentina Olivia dari kelas 11 F1 ingin menjelaskan mengenai pedofilia. Apa sih itu pedofilia? Pedofilia atau pedofil merujuk pada seseorang yang memiliki minat seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai usia remaja awal, yang umumnya berarti anak-anak di bawah usia 16 tahun, yaitu termasuk ke dalam gangguan kejiwaan pada seseorang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa atau yang disebut juga dengan pribadi dengan usia 17 atau lebih tua. Biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber. Umumnya usia 16 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi. Yang disebut dikenal dengan personality disorder, di mana seseorang memiliki pikiran dan pola pikir yang tidak sehat. Pedofilia itu adalah tindakan atau fantasi pada pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak, tetapi beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosa untuk pedofilia dan standar diagnosis klinis berkaitan dengan masa prapubertas. Selain itu, tidak semua pedofilia benar-benar melakukan pelecehan. Dalam pedofilia ini ada beberapa pasal yang digunakan, yaitu pada pasal 81 ayat 1 perpuber 2016 JU, pasal 76D UU 35 tahun 2014 dan pasal 82 ayat 1 serta Perpu 1 2016 JU, dan juga pasal 76E untuk UU 35 tahun 2014. Genetik, beberapa ahli juga meyakini bahwa faktor genetik atau keturunan mungkin berkontribusi pada kemungkinan seseorang tak mengidap pedofilia. Nah, hormonal itu sebagai salah satu pemberian obat-obatan untuk menurunkan kadar hormonal testosteron telah terbukti membantu mengurangi pikiran dan hasrat seksual terhadap anak-anak. Maka sebabnya gangguan hormonal terutama saat janin masih berada dalam kandungan diduga berkaitan dengan meningkatnya risiko pedofilia. Menduga pedofilia berkaitan dengan gangguan perkembangan saraf seperti autisme dan ADHD. Apa aja sih yang dimaksud dengan pedofilia untuk pencegahan pengobatannya, seperti untuk penanganan medisnya itu ada yang pertama terapi perilaku kognitif. Itu terapi perilaku kognitif itu atau yang disebut dengan CBT adalah salah satu psikoterapi yang bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku seorang pedofil terhadap anak-anak. Dokter atau psikiater terkadang juga menganjurkan pasien untuk mengonsumsi obat-obatan itu seperti medroxyprogesterone, terus ada acetate MPO dan kripoteron akseton, yaitu CPA. Itu pencegahan pedofilia. Yang pertama, ketahui semua kondisi dan lingkungan anak Anda, terus lakukan komunikasi yang baik dengan anak-anak, ajari anak tentang seksual sederhana seperti bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang. Ajari anak Anda juga berkomunikasi dengan orang lain. Ajari anak Anda harus dapat dilakukan saat menghadapi orang asing yang mungkin akan berbuat tidak benar. Terus dikenal ada yang namanya risiko pedofilia. Itu yang pertama memiliki trauma karena pernah mengalami pelecehan seksual ketika usia dia anak-anak dan mengalami gangguan pada perkembangan saraf, itu pada kelainan hormon. Itu terus ada pernah mengalami cedera di kepala di usia kurang lebih 6 tahun. Memiliki orang tua, terutama ibu yang mengalami gangguan psikiater, yaitu memiliki IQ yang rendah. Terus gejala pedofilia itu seperti apa? Itu menunjukkan perilaku dekat dengan anak-anak, itu akrab biasanya. Terus menyukai tontonan seperti objeknya anak-anak,
tapi mengarah ke lebih dewasa, terus kerap melakukan perilaku seksual kepada anak-anak, misalnya sesuatu yang tidak pantas, terus suka memperhatikan anak-anak yang menjadi targetnya, terus gemar melakukan kontak fisik dengan anak, misalnya menyentuh tangan, wajah, rambut, hingga akhirnya seperti hal-hal yang tidak boleh disentuh. Terus lebih suka menyendiri atau menjadi antisosial. Beberapa ditemukan mengalami penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Jika terjadi yang namanya pedofilia ini, orang tua harus lebih aktif atau menemani anak-anak tersebut. Kalau tidak, mereka dipantau dari sisi perkembangan anak tersebut. Terus pada kriteria diagnosisnya itu ada ketertarikannya pada mentak dan anak-anak yang menginjak usia prapubertas. Sekian dari saya, terima kasih.